pengajian hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah At-Taubah atau surah Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 38. Kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa'anzala Allahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla wa kalimatallahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhimush shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat ini ada beberapa lafal yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Saya tidak menjelaskan semuanya, tetapi sebagiannya saja. Yang pertama pada ayat 38 ada kata-kata qila. Ini boleh juga dibaca dengan ismam, yaitu kita membaca qi tetapi seolah-olah membaca u. Maka prakteknya idza qila, idza qila, idza qila. Kemudian yang kedua pada ayat 40 wa kalimatu boleh dibaca dengan ta di fathah, wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Tetapi kalau dibaca dengan ta di fathah, sebaiknya ini bacaannya sambung. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya, sambung ya. Tapi kalau dibaca wa kalimatu maka sebaiknya berhenti. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, berhenti. Wa kalimatullahi hiyal 'ulya, karena ini adalah kalimat baru. Kemudian ayat 42 alaihim seperti biasa boleh dibaca alaihum, alaihumus syuqqah. Kemudian lakadzibun bisa dibaca dengan hak sakat lakadzibuna. Kita baca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapakah kalian, idza qila, apabila dikatakan lakum kepada kalian, infiru, keluarlah, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya perang. Kenapakah itsaqaltum, kalian malah berberat-berat, ilal ardi, kepada
bumi, maksudnya dunia, pilih dunia. Araditum, apakah kalian itu ridho bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, yaitu manfaat-manfaat dunia, minal akhirah, daripada akhirat, yaitu daripada pahala akhirat, karena berjihad itu mendapatkan pahala di akhirat. Fama, maka tidaklah mata'u, kesenangan sementara, al hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa, kecuali qalilun, sedikit saja. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Sebagaimana kita ketahui, ayat ada dua macam, ada yang sababiyah, ada yang ibtidaiyah. Sababiyah itu yang ada sababun nuzulnya, ibtidaiyah itu yang tidak ada sababun nuzulnya. Nah, ini termasuk ayat sababiyah, yaitu tentang perang Tabuk di masa Nabi SAW. Dan perang Tabuk adalah perang pada tahun 9 Hijriah, dan ini adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW dari 27 kali perang Rasul SAW. Beliau hidup di Madinah selama 10 tahun. Berapa kali perang? 27 kali perang beliau. Maka hampir rata-rata setiap tahunnya 3 kali perang. Dan ini adalah perang terakhir. Maka beberapa orang di antara sahabat Nabi tidak ada yang tidak ikut perang. Maka Allah menegur dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian, keluarlah untuk jihad fisabilillah, yaitu perang Tabuk tahun 9 Hijriah, malah kalian itu berberat-berat kepada bumi, yaitu kalian pilih dunia. Karena memang waktu itu di masa perang Tabuk itu adalah masa-masa hampir panen pohon kurma. Sehingga kalau mereka pergi jihad itu berarti meninggalkan musim panen mereka, yang semestinya mereka bisa menikmati panen. Dan namanya musim panen berarti pohonnya waktu itu sangat rindang. Mereka lebih senang untuk berdiam diri di Madinah di bawah pohon yang rindang, menikmati buah kurma. Dan mereka sangat susah untuk meninggalkan Madinah karena kondisinya sangat panas, dan perang Tabuk itu sangat jauh sekali jaraknya dari kota Madinah. Maka Allah menegur, kenapa kalian itu lebih berat memilih dunia daripada pahala akhirat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika memahami suatu ayat atau suatu dalil, itu jangan hanya terikat dengan sababun nuzulnya saja, tetapi kita pahami dalil itu berdasarkan umumnya kalimat. Maka ayat ini meskipun ada sababun nuzulnya tentang perang Tabuk, tetapi ayat ini tetap ada fungsinya untuk kita. Jadi kita ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Kalau ada dua pilihan, pilih dunia atau pilih pahala akhirat. Kalau kita pilih dunia, maka kita tertegur dengan ayat ini juga. Azan dikumandangkan, toko kita ramai, pilih mana? Pilih toko melayani pembeli sampai akhirnya sholat jamaahnya keteteran, selesai melayani pembeli kemudian baru datang ke masjid sementara sudah habis jamaahnya. Nah, itu berarti itsaqaltum ilal ardh, lebih memilih dunia daripada akhirat. Maka ditegur oleh Allah, araditum bil hayatid dunya, apakah ridho dengan manfaat dunia, minal akhirat, meninggalkan pahala akhirat. Kalau kita datang ke masjid sholat jamaah itu pahala 27. Sementara kalau kita pilih sholat di rumah gara-gara sibuk mengurusi toko warung kita, nah itu berarti kita hanya rela mendapatkan satu pahala, dan kita rela mendapatkan ganti dari 27 pahala diganti dengan warung atau laba dari jual beli kita. Itu namanya raditum bil hayatid dunya. Maka Allah tegaskan di sini, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Dunia kalau dibandingkan akhirat hanya sedikit. Sedikit kenapa? Karena dunia itu fana. Berapapun yang dimiliki oleh manusia pasti akan habis. Anda punya warung berapa? Punya sawah berapa? Apakah nanti kalau mati masih dibawa? Enggak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Maka qalil kalau dibandingkan akhirat. Akhirat itu sifatnya adalah kekal. Sehingga kata Nabi SAW, tempat satu cambuk di akhirat itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Karena dunia seisinya ini akan fana semuanya, akan habis, ludes. Sementara di akhirat apapun tidak akan ada yang habis. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan, kalau kita petik satu buah di akhirat, itu muncul 2 buah. Di
Dipetik satu munculnya dua, dipetik satu munculnya dua. Mana mungkin habis? Nggak akan habis. Kalau di dunia kita petik satu ya berkurang satu, dipetik dua berkurang dua, sampai akhirnya habis dalam satu pohon itu. Nah inilah perbandingan dunia dengan akhirat. Kemudian Allah mengatakan illa tanfiru, jika kalian tidak berangkat jihad, yu'adzibkum, Allah akan menyiksa kalian adzaban alima, dengan siksaan yang menyakitkan. Wa yastabdil, dan Allah akan menggantikan qauman ghairakum, dengan kaum selain kalian, yaitu yang beda dengan kalian, yang taat kepada Allah. Wala tadurruhu, dan kalian tidak bisa memudarati dia ini bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tadurruhu, dan kalian tidak bisa memudarati Allah atau Rasul syai'an, sedikit pun. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi ini ancaman dari Allah. Kalau umat Islam meninggalkan jihad pada saat jihad itu wajib, maka akan diturunkan siksa yang pedih, yang menyakitkan. Menurut Ibnu Abbas, siksa yang menyakitkan ini adalah tidak turunnya hujan. Karena waktu itu mereka lebih pilih untuk berada di Madinah karena mengurusi pohon kurma mereka. Nah, pohon kurma mana mungkin bisa hidup kalau tidak ada air hujan? Perlu air hujan. Nah, kalau kalian pilih dunia, Allah bisa saja menghentikan air hujan sehingga nanti pohon itu semuanya kering, sehingga tidak mungkin lagi panen lagi pada tahun berikutnya. Diancam dengan azaban alima. Azaban alima tidak harus tidak turun hujan, okay? Bisa saja azaban alima itu adalah kalahnya umat Islam, sehingga orang-orang kafir yang menguasai umat Islam itu juga azaban alima. Dan di sini Allah menegaskan wala tadurruhu syai'a. Kalian tidak ikut perang itu sama sekali tidak memudarati Nabi. Artinya begini, Nabi menang dalam perang itu bukan karena kalian, bukan. Kalian tidak ikut perang, Nabi kalah, enggak berarti begitu. Menang kalah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin menang adalah Allah, yang bikin kalah juga Allah. Jadi bukan dengan sebab kalian ikut jadi Nabi jadi menang, kalau kalian tidak ikut Nabi kalah, enggak begitu. Buktinya apa? Buktinya ayat berikutnya. Allah mengatakan, illa tansuru, jika kalian tidak menolong dia, tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolong Nabi. Kapan itu? Ketika akhrajahu, mengeluarkan beliau, maksudnya mengusir beliau, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mengusir Nabi dari Mekah. Tsaniyasnain, sebagai salah satu dari dua orang. Tsaniya salah satu, isnain dari dua orang. Maksudnya adalah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq waktu hijrah ke Madinah. Ketika huma, keduanya, Nabi dan Abu Bakar, fil ghar, di dalam gua, maksudnya gua Jabal atau gua Gunung Thur. Yaqulu, ketika beliau bersabda li sahibihi, kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, kamu jangan sedih. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Fa anzalallahu, lalu Allah pun menurunkan sakinatahu, ketenangannya, alaihi, kepada dia yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ayyadahu, dan Allah menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijunudin, dengan tentara-tentara, lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan kalimatal ladzina kafaru, kalimatnya orang-orang kafir, yaitu kesyirikan, as-sufla, menjadi paling rendah, yaitu kalah. Wa kalimatallahi, dan Allah menjadikan kalimatnya Allah, yaitu tauhid, la ilaha illallah, hiyal ulya, dialah yang paling tinggi, yaitu menang. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Nah, inilah dalilnya bahwasanya menang kalah itu di tangan Allah. Kalau ditolong oleh Allah jadi menang, kalau tidak ditolong jadi kalah. Maka Nabi Muhammad menang itu bukan karena bala tentara, bukan, tapi karena Allah menolong. Buktinya Nabi Muhammad SAW sudah diancam akan dibunuh, tapi Allah selamatkan, sehingga beliau hijrah ke Madinah 2 orang dalam keadaan aman. Padahal kalau dilihat dengan nalar, pasti Nabi Muhammad itu sudah mati di tengah jalan. Karena ketika beliau sembunyi di gua ini,
Gua ini bukan gua yang lebar, yang luas, bukan. Tapi mungkin sekitar 1 meter aja masuknya ke dalam, sehingga beliau berada di gua kecil tersebut, sementara orang-orang kafir berada di atasnya. Seandainya mereka melongok ke bawah, sudah kelihatan Nabi Muhammad SAW dalam gua tadi. Cuma Allah bikin mata mereka itu melihat ke jauh. Mana Muhammad ini? Dicari. Padahal hanya di bawah kaki mereka. Seandainya mereka melongok ke bawah, sudah pasti ketahuan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat-riwayat disebutkan, tapi memang saya harus jujur, ini riwayat-riwayat yang tidak sahih. Tapi ya sejarah diceritakan nggak apa-apa. Bahwasanya di depan pintu gua itu Allah kirim ankabut. Ankabut itu apa? Laba-laba yang dia membuat sarangnya di situ. Nah, sehingga orang-orang kafir mengira tidak mungkin ada orang masuk di bawah sini karena ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk, ini sarang laba-labanya pasti sudah rusak. Allah tumbuhkan di situ pohon sumamah, nggak tahu pohon apa ini, pohon Arab lah. Nah, sehingga mereka mengira bahwasanya tidak mungkin ada orang berada di situ. Tapi padahal di situ ada 2 orang, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini yang bagus, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kata-kata la tahzan, jangan sedih, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq waktu itu sedih, kelihatan sedih. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, masa Abu Bakar As-Siddiq waliullah kok sedih? Apakah dia tidak yakin dengan pertolongan Allah? Nah, maka kita harus paham bagaimana cara menafsirkan ayat ini. Jangan menganggap bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu manusia biasa yang kalau melihat musuh kemudian sedih, takut, khawatir dibunuh. Enggak begitu. Kesedihan Sayyidina Abu Bakar ini menurut para ahli tafsir adalah beliau susah kalau Nabi Muhammad SAW tertangkap kemudian dibunuh, akhirnya Islam ini tidak tersebar. Beliau nggak bisa mikir bagaimana nanti umat manusia, nggak ada yang menunjuki mereka ke jalan yang benar kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat Sayyidina Abu Bakar sedih. Jadi bukan sedih karena khawatir saya mati gimana, nggak begitu. Sayyidina Abu Bakar ini imannya sudah sempurna, sudah kuat, sehingga tidak mungkin gara-gara melihat musuh kemudian tiba-tiba jadi takut, ketakutan, khawatir mati. Enggak. Ini sedihnya bukan sedih untuk dirinya, tapi sedih untuk umat manusia ini. Bagaimana mereka masih dalam kesesatan, kemudian Nabi Muhammad dibunuh, terus siapa lagi yang akan mengajarkan Islam ini? Enggak ada. Nah, maka sedih karena itu. La tahzan, maka Nabi mengatakan jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Lalu Allah pun menurunkan sakinahnya. Apa sih sakinah itu? Menurut Ibnu Abbas, sakinah itu adalah rahmat. Allah turunkan rahmat. Menurut ulama yang lain, sakinah itu ketenangan hati. Dan kalau sakinah diartikan ketenangan hati, maka itu sesuai dengan kalam Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Surat Al-Fatah ayat yang keempat. Dialah yang menurunkan sakinah, yaitu ketenangan di dalam hatinya orang-orang beriman. Liyazdadu imanan, supaya mereka itu tambah imannya ma'a imanihim, bersama iman yang sudah ada pada diri mereka. Ini sakinah dengan makna apa? Ketenangan. Nah, maka yang diberikan sakinah di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sudah tenang sejak sebelumnya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Allah menguatkan nabinya dengan tentara-tentara yang tidak terlihat. Siapa ini tentara-tentara ini? Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah para malaikat. Ya, ini tafsir benar. Memang para malaikat tidak terlihat dan para malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tafsir lain yang bagus juga yang mengatakan bahwasanya tentara ini maksudnya adalah keyakinan dalam hati. Hatinya yakin pasti Allah tolong. Sehingga tidak mungkin kita ditelantarkan dalam gua ini kemudian Allah tidak berikan pertolongan, enggak mungkin. Nah, ini termasuk tentaranya Allah. Jadi tentaranya Allah itu tidak harus berupa makhluk yang berbentuk atau berwujud seperti manusia atau jin atau malaikat, tidak harus begitu. Tentaranya Allah bisa saja ketenangan dalam hati, keyakinan dalam hati. Ini semuanya adalah pertolongan-pertolongan dan tentara-tentara dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 41 Allah mengatakan infiru, keluarlah untuk perang, khifafan dalam keadaan ringan, wasiqalan maupun berat, wajahidu jihadlah bi amwalikum dengan harta kalian,
wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian daripada tidak melakukannya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah jihad dalam kondisi ringan maupun berat. Apa maksudnya ringan atau berat ini? Ibnu Abbas mengatakan ringan itu maksudnya ketika semangat, itu ringan. Berat itu maksudnya ketika lagi nggak mood, nggak semangat. Dan ini kalau untuk kita yang ada di Indonesia yang tidak ada perang jihad dengan fisik, maka ini bisa berfungsi untuk amal soleh yang lain. Infiru khifafan wa thiqalan, untuk ngaji, berangkat ngaji meskipun dalam kondisi khifaf, ringan, berangkat, kondisi thiqal juga berangkat. Karena ngaji ini senilai dengan jihad fisabilillah, sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapapun keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama, maka dia termasuk di dalam jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diyah. Nah, maka ini perintah dari Allah untuk kita berangkat ke pengajian rutin, istiqamah, khifafan wa thiqalan, ringan maupun berat tetap berangkat. Nah, ini jadwalnya ngaji. Demikian juga sholat jamaah, infiru khifafan wa thiqalan. Azan dikumandangkan meskipun masih tidur kita di atas kasur kita, tapi azan subuh sudah dikumandangkan, ya harus berangkat, khifafan wa thiqalan. Berat atau ringan tetap berangkat. Jangan gara-gara kita lebih suka dunia akhirnya kita tinggalkan akhirat. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Khifafan wa thiqalan ini kalau kita lihat dalam kitab tafsir ada 10-an tafsir. Paling bagus dibaca kitab tafsir Mawardi. Ini kitab tafsir yang komplit dalam menampilkan pendapat-pendapat para ulama tafsir. Khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Apa maksudnya? Fihi asyratu ta'wilan, di situ ada 10 tafsiran. Pertama, syababan wa syuyukhan, baik ketika muda maupun ketika sudah tua. Ketika muda berarti khifaf, ringan untuk berangkat. Ketika tua berarti thiqal, berat untuk berangkat. Yang kedua, fil yusri wal usri, fuqara wa aghnia, ketika punya duit maupun ketika tidak punya duit. Pas punya duit berarti ringan. Yang ketiga, masyaghil wa ghairu masyaghil, ketika sibuk maupun ketika tidak sibuk. Pas waktu panen, nah itu masih sibuk, itu berat. Yang keempat, nasyatan wa ghairu nasyatin, ini tafsiran Ibnu Abbas tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya kelima, rukbanan wa musyatan, baik dengan mengendarai kendaraan atau dengan berjalan kaki. Berjalan kaki itu berat. Dza san'ah wa ghairi dza san'ah, yang punya pekerjaan maupun yang tidak punya pekerjaan. Dza iyalin wa ghairi dzi iyalin, baik yang punya keluarga maupun yang masih jomblo, enggak punya keluarga. Yang kedelapan, as-sihha wa ghairu as-sihha, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit tetap berangkat. Yang kesembilan, ala khiffatil ba'ir wa thaqli, baik ontanya itu gesit maupun ontanya tidak gesit. Yang kesepuluh, khifafan ila ta'ah, baik merasa ringan untuk menuju amalan taat, wa thiqalan 'anil mukhalafah, dan berat untuk menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya tafsiran-tafsiran untuk kata-kata khifafan wa thiqalan. Tapi tafsir-tafsir ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Ini disebut tafsir bil mithal, memberikan tafsir dengan memberikan contoh. Apa sih contoh ringan? Contoh ringan itu adalah ketika sehat, itu ringan. Contoh ringan itu ketika tidak ada tanggungan, itu ringan. Ketika dia banyak duitnya, itu ringan. Ketika tidak ada kesibukan, itu ringan. Nah, thiqal, berat itu sebaliknya. Ini contoh-contoh. Sehingga tafsir bil mithal itu diperbolehkan dalam menafsirkan Quran ini. Menafsirkan dengan contoh, nggak ada masalah. Nah, maka ingatlah ini kalam Allah. Ini kalau kita jadikan pedoman hidup, ini sudah cukup ini. Infiru khifafan wa thiqalan. Untuk amalan baik itu infiru khifafan wa thiqalan.
Salat jamaah, infiru khifafan wa thiqalan. Pengajian, infiru khifafan wa thiqalan. Dakwah, infiru khifafan wa thiqalan. Bangun tahajud, infiru khifafan wa thiqalan. Pokoknya semua amal baik, ingat ayat ini, infiru khifafan wa thiqalan. Karena kalau kita pilih untuk tidak berangkat, tidak melakukan, pilih tidur, pilih main-main dan sebagainya, berarti kita sedang tidak mengamalkan ayat ini. Maka ayat ini cukup untuk pedoman hidup. Infiru khifafan wa thiqalan. Ayat terakhir Allah mengatakan, laukana, kalaulah adalah dia itu, yaitu dia apa? Perang tadi. Aradun ghanimah, qariban yang dekat. Wa safaron dan safar, qasidan yang dekat. Qasid itu boleh diartikan dekat atau mudah. Lattaba'u, niscaya mereka akan mengikuti kamu. Jadi kalau mereka tahu bahwasanya perangnya itu dekat, kemudian ghanimahnya mudah didapat, pasti akan ikut semuanya. Walakin akan tetapi ba'udat, jauh alaihum terhadap mereka asyuqqah, safar tersebut. Karena memang perang Tabuk ini sangat jauh dari kota Madinah, sehingga terasa berat oleh para sahabat. Wa sayahlifun, dan mereka akan bersumpah billah dengan nama Allah. Apa sumpahnya? Law istata'na, kalau kami mampu, yaitu mampu untuk jihad, la kharajna ma'akum, sungguh kami akan keluar bersama kalian. Jadi kami tidak perang ini karena tidak mampu. Yuhlikuna, mereka telah membinasakan anfusahum, diri-diri mereka sendiri, yaitu dengan sumpah bohong tersebut. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui, innahum, sesungguhnya mereka lakadzibun, sungguh orang-orang yang dusta. Ayat terakhir ini bicara tentang kaum munafikin, bukan tentang para sahabat. Karena para sahabat, mereka meskipun merasa berat untuk perang Tabuk, tetapi mereka tetap akhirnya ikut dalam perang. Tidak tertinggal dari mereka kecuali 3 orang yang sudah terkenal kisahnya itu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Hanya 3 orang itu aja yang tidak ikut perang Tabuk. Sementara yang lain-lainnya meskipun merasa berat, tapi akhirnya berangkat juga. Karena Allah jaga mereka dengan iman mereka. Nah, maka yang dimaksud pada ayat 42 ini adalah orang-orang munafik yang mereka tidak ikut jihad. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, maka mereka itu yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, law istata'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kami tidak ikut perang ini karena memang tidak mampu. Enggak ada kekuatan untuk berangkat. Kalau kami bisa berangkat, pasti berangkat. Maka oleh Nabi, ya udahlah, kamu dimaafkan, karena memang punya udzur. Tapi padahal mereka sumpahnya bohong, maka Allah mengatakan yuhlikuna anfusahum, mereka sudah membinasakan diri mereka. Kenapa? Karena bicara dusta ini termasuk dosa besar, dan dosa besar itu dijamin masuk neraka. Maka sebagaimana hadis yang sudah kemarin kita bahas, ada 4 sifat munafik. Salah satunya apa? Kalau bicara adalah dusta. Nah, disebut munafik itu menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar. Jadi ngomong bohong itu jangan dianggap sepele. Ngomong bohong meskipun masalah-masalah sepele di antara manusia, tapi bohong itu sudah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci kebaikan kita itu adalah pada lidah kita. Kalau lidah kita baik, lurus, maka amal kita semuanya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lidah kita tidak bagus, maka amal kita juga akan bengkok sebagaimana lidah kita bengkok. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah pada surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwa sama Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus, yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian semua amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ini boleh dibaca wa yaghfir pakai ra, boleh juga diidghamkan menjadi lam. Wa yaghfir lakum, ya, dan ini lebih enak, ya, lebih mudah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tapi inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surah At-Taubah dari ayat 38 sampai ayat 42. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Infiru khifafan wa thiqalan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.